kami juga secara langsung Pak turun ke bawah melayani bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Banyak keluhan-keluhan masyarakat, utamanya kaum petani Pak. Kalau memang pupuk itu diserahkan secara kolektif kepada Subak umpama, dia cukup bertanggung jawab Pak atas itu. Sehingga para petani yang sakit atau mungkin sudah umur tidak mampu berjalan sampai ke kios yang tertuju, itu sudah terwakili dia dipertanggungjawabkan oleh pejabat-pejabat adat itu sendiri seperti Klian Subak, Klian Tempe, asalkan keterlibatan kios ini betul-betul Pak. Jadi kalau memang konsisten pemerintah, katakanlah sekarang pupuk kimia ini akan dikurangi, sekarang buktinya kan sudah dari sekian persen menjadi 25% saat ini. Kalau memang nanti pupuk organik mau diterapkan, ya harus konsisten Pak. Konsistennya apa? Nanti biar tidak musiman, kalau ini putus lagi, nyambung lagi, sehingga petani ini merasa dipermainkan Pak. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu caleg Hanura untuk DPRD Kabupaten Klungkung, Bapak Igede Surya Atmaja. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak. selamat datang di studio kita. Beliau adalah caleg DPRD Klungkung dari Partai Hanura, Dapil Kecamatan Klungkung atau Dapil 1 ya. Betul. Nomor urut 9. Nah, ini yang menarik, beliau juga backgroundnya sebelumnya pernah di perbankan ya, praktisi perbankan. Betul. Juga pengelola salah satu koperasi juga sekarang, dan berkecimpung di dunia pupuk lah, atau penyaluran pupuk subsidi ya kepada petani. Nah, mungkin nanti bisa sharing Pak De seperti apa kondisi, karena pupuk ini menjadi persoalan yang cukup hot juga lah di nasional maupun di daerah. Persoalan pupuk ini seperti nggak selesai-selesai begitu. Nah, kira-kira mungkin nanti juga seperti apa solusinya di Klungkung khususnya. Tapi sebelum itu mungkin sharing sedikit Pak De. Apa yang mendorong Pak De ingin maju atau sebagai calon anggota legislatif lah di DPRD Klungkung, khususnya juga dari Partai Hanura. Apa yang Pak De lihat dari partai ini, termasuk apa nanti yang ingin disuarakan, diperjuangkan di DPRD Klungkung? Betul. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka Pak. Ya, merdeka. Ya, semangat kita. Apalagi mau Nataru ini, tahun baru. Nah, kebetulan Pak, ini ada kesempatan bagi saya pribadi. Nah, mungkin untuk mengikuti perhelatan kancah politik seperti ini. Nah, mungkin yang anggap penting dan perlu, karena Tiang sudah dikasih kesempatan, mungkin inilah kesempatan Tiang untuk bisa nanti memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat, tentunya yang bawah kan gitu Pak. Ya, tujuan Tiang ikut menjadi anggota ini, ya itulah salah satunya Pak. Kami bisa menyuarakan yang selama ini kita atau kami kebetulan berkecimpung di kemasyarakatan Pak. Saya mengikuti beberapa lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang menyangkut koperasi dan lain sebagainya. Adat juga sudah pernah perkumpulan. Kebetulan Tiang juga anggota APindo, Dewan Pengupahan di Kabupaten Klungkung. Jadi sangat tahulah situasi dan kondisi apa yang dirasakan oleh masyarakat bawah tentunya. Itu mungkin tujuan Tiang Pak. Ya, kalau melihat ini kan juga persaingan juga sedemikian ketat, apa kira-kira yang Pak De siapkan untuk menghadapi di 2024 ini, termasuk mungkin juga bagaimana menghadapi pragmatisme masyarakat yang ya masih melihat juga ada godaan-godaan politik uang begitu. Betul. Ya, selama ini Tiang alami, saya amati ya tidak jauh beda seperti tahun-tahun sebelumnya Pak. Yang namanya politik ya pasti Pak, ada baik dan buruknya, tapi kami pribadi kami membelajarkan diri Pak, bagaimana kita menarik simpati daripada masyarakat kecil dengan tulus ikhlas, seperti partai yang saya usung sekarang Pak. Hati nurani seperti apa, kita belajar untuk itu, sehingga masyarakat juga akan merasa terlatih dari saat ini Pak. Apakah itu memang dari hati nurani mereka untuk mengusung
jargon calegnya seperti itu, sehingga Astungkara Pak bisa terpilih dan bisa mewakili mereka. Gitu, Oke. Kan sebagai pendatang baru gitu, ada kekhawatiran nggak persaingan dengan petahana atau dengan senior gitu? Sangat terpengaruh Pak. Ada kewaspadaan juga karena ini tahunnya kan tahun masa sulit ya, pasca pandemi juga. Nah, masa sulit, di samping itu mungkin banyak incumbent yang sudah menanam jasa lah, seperti apa mungkin Bapak udah tahu kan. Nah, kami selaku pendatang baru ya paling tidak ya menarik simpati ya dengan cara-cara tersendiri Pak, sehingga Astungkara kita bisa diterima oleh masyarakat dengan cara kita sendiri. Gitu. Ya, artinya punya pendekatan dan strategi yang berbeda kan begitu. Pak. Nah, tadi juga kita berbicara soal persoalan yang ada di masyarakat, khususnya ini di petani gitu ya. Betul, yang dialami oleh petani, persoalan pupuk, khususnya juga pupuk subsidi, entah itu karena langka, entah itu distribusinya tersendat, atau persoalan-persoalan mereka tidak kebagian. Nah, gitu apa mungkin yang Pak D temui persoalan-persoalan di lapangan yang real dialami oleh petani dalam konteks pupuk subsidi ini? Oke. Ya, kebetulan saya juga selaku pelaku Pak dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi. Ya. Pupuk yang kimia khususnya? Yang kimia, urea dan NPK khususnya. Ya. Kan. Ya, di samping itu kami juga secara langsung Pak turun ke bawah melayani bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi tersebut. Jadi dengan begitu banyak keluhan-keluhan masyarakat, utamanya kaum petani Pak. Karena kaum petani kita sekarang sudah rata-rata berumur 50 ke atas lah. Mungkin sangat sulit. Kalau saya prediksi mungkin mudah-mudahan salah Pak, itu 5 tahun, 10 tahun kemudian itu sangat sulit sekali akan mencari regenerasi petani. Ya, iya, karena usia petani yang ada semakin tua, sedangkan petani-petani baru yang tercetak dari atau generasi yang lebih muda sedikit. Artinya ada perlambatan petani baru dari sisi regenerasinya. Regenerasinya susah karena apa? Sekarang aja katakanlah tabatan SMA atau kuliah itu mereka sudah tidak ada pilihan lain kecuali keluar dari zona itu Pak. Dari petani, tidak ada yang bercita-cita ingin jadi petani Pak. Nah, ini yang saya khawatirkan. Nah, walaupun di Bali khususnya Pak ya, di daerah kita di Bali ini kan ada yang namanya sistem subak dan lain sebagainya. Itu kan kenapa sekarang subak sudah semakin kabur Pak? Ya karena begitu ya Pak. Jadi generasi untuk selanjutnya niki sudah mulai Pak. Artinya sudah, kalau kita lestarikan, yang melestarikan justru orang-orang tua yang kadang-kadang untuk melakukan penembusan pupuk ke tempat atau ke kios itu sudah tidak mampu Pak. Berjalan atau diantar lah atau bagaimana, ini yang menjadi kendala. Ya, belum lagi urusan-urusan administratif tadi gitu, atau syarat persyaratan. Ya, apalagi persyaratan. Mungkin kalau saya bisa bicarakan, bisa sampaikan di sini, regulasi pemerintah yang ada saat ini memang sudah benar Pak, sudah betul, transparansinya sudah kena gitu. Tapi masalah yang kita hadapi di bawah, paling bawah itu di tingkat pengecer, kios, dan petani ini yang agak sulit Pak. Karena persyaratan itu tadi. Karena satu, dia harus menyetorkan KTP, datang langsung untuk berfoto. Nah, karena yang berhak atas pupuk itu bersubsidi itu adalah petani yang memang profesinya petani, punya garapan dan punya kelompok. Nah, kan gitu Pak ya. Nah, di luar itu kan ada kontrak, ada lain sebagainya yang di situ Pak. Itu kendalanya, sehingga petani kadang-kadang enggan Pak untuk melakukan penembusan pupuk, sehingga pupuk itu kesannya bertumpuk, tetapi kenyataannya pupuk tersedia gitu kan. Nah, artinya apa? Ada penumpukan akibat tidak tertembusnya juga. Tetapi kalau memang nanti dimudahkan atau pemerintah mungkin melakukan revisi persyaratan penembusan pupuk di masyarakat, saya kira itu akan lancar Pak. Oke, lebih mudah tersalurkan, tidak juga ada kesan nanti pupuknya langka atau tidak ada. Iya, gitu. Karena
kan ada yang beberapa sebagian yang harusnya bisa ditebus tidak ditebuskan akibat persyaratan yang terlalu ribet gitu kan Pak ya. Itu saya alami sendiri Pak, keluhannya saya dengar, saya coba carikan solusi dan sebagainya gitu Pak. Itu yang menyebabkan pupuk ini menjadi tidak baik dan perlakuannya di masyarakat. Oke. Nah itu kan tadi bicara dari sisi distribusi dan juga kebutuhannya gitu. Sebenarnya persoalan yang terjadi tadi ketika ada anggapan pupuk langka itu apa sebenarnya punya Pak? Apakah yang sebatas tadi tidak tersalurkan atau memang dari pemerintah sendiri tidak lancar gitu distribusinya atau ada seperti apa? Ya, itu kadang-kadang Pak, kadang-kadang pada saat kita membutuhkan itu kadang-kadang pupuk tersalurkan agak lambat dari lini 3, 2 dan lain sebagainya gitu loh. Nah, mungkin itu hambatannya kan kita tidak tahu persis alasannya seperti karena ini berupa kebijakan pemerintah. Kami di lini 4 paling akhir itu kan hanya mengikuti kebijakan. Namun demikian kita paling sering mendapat keluhan dari bawah. Ya, karena kan menjadi garda terdepan yang berhubungan langsung dengan petani yang membutuhkan pupuk kan gitu. Iya, itu kendala kita di lapangan. Nah, makanya di situ kita harus pinter-pinter lah Pak, mencari informasi dan lain sebagainya gitu, sehingga kita tidak saling menyalahkan gitu. Nah, cuman himbauan kami kepada pihak terkait lah, dinas pertanian, perdagangan dan lain sebagainya yang bisa kiranya menjelaskan, mengadakan sosialisasi sebelum regulasi ini jalankan. Itu kan lebih mengena rasanya daripada tiba-tiba seperti ini, syaratnya sudah berjalan seperti ini sehingga mereka agak kaget gitu kan. Kok sekarang begini, kok dulu kita pupuknya lancar-lancar saja tanpa begini kita dapat pupuk. Nah, sekarang kan berbeda Pak. Nah, kami selaku di KPL, kios pengecer ini sebisa mungkin Pak menjelaskan, sehingga bisa diterima seperti apa perlakuannya. Nah, itu Pak sekarang kita lakukan di masyarakat. Nah, itu ya Pak. Nah, itu kan tadi yang bicara kita yang kimia Pak. Sebenarnya kan ada opsi petani menggunakan pupuk organik. Apakah itu juga disubsidi, kemudian seperti apa juga penyalurannya gitu? Saya kira gini Pak, kalau pupuk bersubsidi yang organik itu memang perlu juga karena sekarang di daerah di kawasan pertanian itu juga kan tanahnya juga sudah mulai tidak sehat lah Pak ya, karena terlalu banyak pupuk kimia dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak mudah Pak, tidak semudah apa yang kita bayangkan karena petani sudah terbiasa Pak. Ya, ini perlu menggunakan pupuk kimia gitu. Kimia. Tadinya mengubah kebiasaan itu mengalihkan dari kimia ke organik tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah itu karena petani niki juga ada perhitungan-perhitungan Pak. Jadi kalau mereka diuji coba untuk melakukan dengan cara pola tanam dengan pupuk organik itu kan perlu waktu Pak. Jadi dia akan berhitung Pak dari masa tanam sampai panen yang semestinya harus menghasilkan. Dia kan belum tentu tahu berapa penghasilan nanti, siapa yang akan bertanggung jawab atas itu kan gitu Pak ya. Itu dihitung Pak. Nah makanya kalau memang pemerintah mau itu kan pasti ada demplot Pak. Sehingga itu konsisten Pak. Artinya dalam arti apa? Dari sistem tanam sampai panen, terus nanti pemasarannya bagaimana, kualitas kan seperti apa, kuantitasnya seperti apa, apakah itu akan lebih baik dan lain sebagainya. Karena itu menyangkut unsur hara tanah Pak. Itu sulit Pak. Paling tidak dia akan memakan waktu 2 musim tanam Pak, MT Pak ya. Itu kurang lebih 6 bulan lah Pak. Paling cepat itu sudah. Apalagi kalau tingkat kerusakan daripada unsur hara tanah itu betul-betul memang bisa diatasi dengan cepat. Kalau tidak ya itu Pak, risikonya apakah itu akan berhasil atau tidak gitu loh. Apakah juga mungkin karena begini ya, tidak ada semacam upaya memberikan edukasi atau penyuluhan yang serius dan berkelanjutan termasuk pendampingan kepada petani untuk beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik sehingga kekhawatiran petani itu tidak bisa terjawab gitu. Nah itu mestinya kan dari pihak dinas terkait Pak ya. Mungkin pertanian atau melalui PPL-nya atau apa itu kan lebih
lebih mengena Pak, dalam artian karena beliau atau mereka itu kan sudah terlalu sering bergaul Pak. Nah mungkin dalam hal pembinaan PPL terutama kan apa saja yang sudah dijelaskan kepada petani. Nah tidak hanya sekedar untuk musim ini tanam padi gitu, musim kedua tanam jagung itu umpama. Tidak sebatas itu Pak, tetapi kan pola-pola apakah itu nanti menyangkut kesuburan tanah, kan gitu Pak ya. Sehingga mereka betul-betul Pak merasa dibina, sehingga keluhan-keluhan seperti itu tidak mungkin ya, meminimalisir lah keluhan mereka, karena memang itulah syarat daripada kita berpola tanam kan gitu Pak ya. Ada juga anggapan bahwa sebenarnya kalau penggunaan pupuk organik itu lebih mahal ketimbang penggunaan pupuk kimia, belum tentu efektif juga. Apakah benar itu Pak? Atau memang itu sebenarnya pemahaman yang keliru? Artinya ketika pupuk organik digunakan malah dalam jangka panjang kalau kita hitung dia bisa menjadi lebih murah dan sustainable atau lebih berkelanjutan. Itulah seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang konsisten pemerintah, katakanlah sekarang pupuk kimia ini akan dikurangi. Sekarang buktinya kan sudah dari sekian persen menjadi 25% saat ini loh, 25% dikurangi penggunaan. Mungkin dengan mekanisme atau cara pemerintah tersendiri ya. Saya tidak tahu kebijakannya seperti apa. Yang jelas seperti itu Pak. Kalau memang nanti pupuk organik mau diterapkan, ya harus konsisten Pak. Konsistennya apa? Nanti biar tidak musiman. Kalau ini putus lagi, nyambung lagi, sehingga petani ini merasa dipermainkan Pak. Nah, karena tadi bilang dia sudah mulai berhitung Pak. Apalagi kalau di Bali mungkin Pak ya. Di Bali itu jarang ada yang pemilik lahan Pak. Dia kini penggarap Pak. Jadi kehidupan mereka itu tergantung dari garapan itu. Kalau memang itu nanti diprogramkan, putus nyambung, otomatis secara ekonomi dia terganggu Pak. Jadi mau diharap begini, salah. Mau diharap lebih, belum gitu kan. Itu tidak pasti Pak. Nah, Kelungkung kan juga kalau nggak salah ada program yang TOS ya, yang pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Itu bagaimana? Artinya apakah itu juga sudah bisa menjawab sebagian kebutuhan petani terhadap pupuk organik, atau perlu lebih ditingkatkan skala produksinya dan mungkin juga secara teknologi atau seperti apa? Ya TOS juga beberapa kesempatan kita memang sudah pernah diundang Pak, di TOS di Kelungkung khususnya yang dikelola oleh Perumda ya, perusahaan daerah Kelungkung itu memang sih sudah berproduksi, dan bahkan kami sudah melihat ada beberapa subak-subak yang menerima bantuan mungkin produksi pupuk organik seperti itu Pak. Nah untuk berkelanjutan ini saya belum tahu apakah memang itu sudah ada kontinuitas, sehingga petani juga sudah merasakan hal-hal seperti itu. Ya makanya itu tadi saya bilang kalau memang konsisten, jadi petani mau kita arahkan kemana dan lain sebagainya, saya kira petani ini cukup mengerti Pak sebenarnya. Kemarin makanya ada beberapa sih, kalau saya bilang secara general enggak, karena ya sekalipun memang nanti pupuk tidak bersubsidi gitu, toh juga kita dapat yang subsidi aja kita mau beli yang non subsidi lagi karena kurang gitu kan. Karena kita kan petani itu sudah dipatok Pak, sekian are mungkin sekian kilo gitu kan, satu are 1 kilo kan. Nah itu pun juga harus diterapkan oleh dinas terkait Pak melalui PPL-nya. Karena kami selaku kios mungkin kurang untuk memberikan penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi harus lebih detail, ada dari penyuluh. Ya, terakhir Pak Dey, sebagai sebuah closing mungkin harapan untuk pertanian Kelungkung lah secara umum, dan juga dalam konteks tadi penyaluran pupuknya, sehingga petani ini tidak selalu menjerit persoalan pupuk, atau juga pertanian secara umum harapannya untuk potensi di Kelungkung. Saya kira itu dapat mungkin regulasinya sudah benar sih, ada transparansi dari pemerintah 1, 2, 3 lininya sampai ke 4 itu sudah Pak. Apalagi lini terakhir itu yang bertanggung jawab paling Pak, karena database data detailnya itu di bawah Pak. Karena kita harus melaporkan setiap Senin Kemis dan lain sebagainya, itu ada laporan stok dan sebagainya, itu kayak kira
sebagai suatu kontrol, Pak. Nah, jadi memang petani itu tidak akan pernah kekurangan pupuk sebenarnya. Yeah. Cuman sekarang adalah persyaratan untuk penebusan atau penyaluran pupuk ke petani. Itu aja yang memang harus dibijaksanai oleh pemerintah, karena saya sendiri melihat bahwasanya di Bali, khususnya di Kelungkung, kan sudah ada sistem subak, Pak. Yeah. Karena subak itu adalah suatu lembaga adat yang memang mengelola irigasi dan lain sebagainya. Pertanggungjawabannya bisa sebagai advokasi para petani lah, Pak. Itu pertanggungjawaban pupuk itu udah jelas, Pak. Maksud saya begini, kalau memang pupuk itu diserahkan secara kolektif kepada subak umpama, dia cukup bertanggung jawab, Pak, atas itu. Sehingga para petani yang sakit atau mungkin sudah umur tidak mampu berjalan sampai ke kios yang tertuju, itu sudah terwakili dia, dipertanggungjawabkan oleh pejabat-pejabat adat itu sendiri, seperti Klian Subak, Klian Tempe, kan gitu, Pak ya. Itu sudah cukup menurut saya. Oke. Asalkan keterlibatan kios ini betul-betul, Pak, konsisten, dalam artian memang apa ya, tepat guna, tepat sasaran gitu aja. Oke. Itu, Pak. Siap. Siap, Pak De, terima kasih ya, cukup informatif juga apa yang disampaikan, dan tentu harapannya persoalan pupuk ini tidak menjadi persoalan yang terus berulang. Betul. Tiap tahun. Kemudian ketika nanti ada pengalihan misalnya ke pupuk organik yang memang itu menjadi hal yang penting juga untuk pertanian berkelanjutan, tentu harapannya tadi ada konsistensi gitu ya, tidak putus nyambung atau tidak lagi ada pupuk terus nggak ada lagi, sehingga kan petani ujung-ujungnya yang dirugikan. Oke, sukses Pak De. Sudah berbagi di Hanura Bali Official, kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Baik. Salam hati nurani. Salam hati nurani.